Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raula Prianto, NIM 2005106020. Pendidikan Jasmani angkatan 2020 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Oke, slide berikutnya yaitu pendahuluan. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology (ICT). Demikian pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan desa. Slide berikutnya. Penelitian pengembangan model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini menjadi sangat penting karena 1. Membantu guru dalam memberi pesan dan proses pembelajaran mengajar. 2. Membantu peserta didik dalam menerima pesan dalam memproses pembelajaran mengajar. 3. Guru tidak usah berulang kali membuat media pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun. 4. Materi dan media pembelajaran yang menarik didapat dengan mudah dengan terciptanya dan terlaksananya pengembangan model pembelajaran. Slide berikutnya. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berbasis informasi and communication technology ICT? A. Media. National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Tejo Nurseto. Media juga bisa sebagai pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Rusman. Slide berikutnya. B. Manfaat media pembelajaran. 1. Media dapat mempercepat penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. 2. Media dapat mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 3. Media dapat menanggulangi keterbatasan indera ruang serta waktu objek-objek pembelajaran yang tidak terjangkau oleh panca indera, terlalu besar, kecil, atau terlalu jauh, dekat, dapat dipelajari melalui bantuan media pembelajaran. 4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman pada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Slide berikutnya. C. Bentuk dan jenis sumber belajar. Imran Ahmad. 1. Pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. 2. Seorang guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. 3. Bahan, buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. 4. Alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, FCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. 5. Pendekatan, metode atau teknik, diskusi, seminar, pemecah masalah, simulasi, permainan, sarahana, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Yang keenam, lingkungan ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum,
kantor, dan sebagainya. Slide berikutnya yaitu D. Pembelajaran PJOK berbasis ICT. Dalam jurnal US Department of Health and Human Services disebut establishing and implementing high quality physical education programs can provide students with the appropriate knowledge, skill, behaviors, and confidence to be physical active of life. High quality P is the corner one of a school physical activity programs. Membangun dan menerapkan pendidikan jasmani yang berkualitas tinggi di sekolah sangat penting. Hal tersebut dapat memberikan para siswa dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan, perilaku, dan kepercayaan diri untuk menjadi aktif secara fisik untuk hidup. Hasil perkembangan penelitian beserta implementasi perlu dilaporkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda pendapat terhadap perkembangan hasil penelitian yang dimaksud. Berdasarkan hasil perancangan telah diidentifikasi dan rancangan konten atau materi dalam pelaksanaan khusus untuk sekolah-sekolah menengah pertama SMP, yaitu 1. Materi untuk aplikasi permainan bola besar atau bola basket. A. Sejarah singkat. B. Lapangan permainan bola basket. C. Keterampilan gerak permainan bola basket. Kesimpulan: berdasarkan rancangan dan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK tingkat SMP untuk permainan bola besar, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran yaitu 1. Pengumpulan data awal, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan draft produk, 4. Uji coba lapangan awal, 5. Merevisi hasil ujian coba, 6. Ujian coba lapangan, 7. Penyempurnaan produk hasil ujian lapangan, 8. Ujian pelaksanaan lapangan, 9. Penyempurnaan produk akhir, dan 10. Diseminasi dan implementasi. Setelah melakukan tahap pengembangan tersebut, dihasilkan produk media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK tingkat SMP untuk permainan bola besar yang telah diuji coba pada peserta didik sebagai pengguna dan pendapatan nilai rata-rata skor sebesar 4,349 dengan kriteria sangat baik. Optimalisasi keterampilan pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran pada guru MTS Masaratul Alami, Banten. Pendahuluan. Abad 21 disebut juga dengan abad revolusi industri 4.0, abad perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat menuntut siswa harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. Pembelajaran abad 21 merupakan peralihan pembelajaran yang menuntut perubahan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik, teacher centered learning, menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student centered learning. Berikutnya metode. Kegiatan mengabdi kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui pemaparan materi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Evaluasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dengan cara pemberian angket kepada peserta. Pemberian angket dilakukan dengan cara untuk melihat presentasi pemahaman peserta terhadap pemberian materi, dan
implementasi tentang keterampilan pembelajaran abad 21 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Tahap awal, kegiatan dimulai dengan melakukan studi lapangan untuk mengetahui lokasi dan kondisi. MTS Masaratul Muta Alami Banten, tim pengabdi kepada masyarakat PKM melakukan observasi dengan pihak sekolah terkait masalah yang dihadapi para guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masih banyak guru-guru yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang jenis-jenis pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas, terutama pembelajaran yang sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Kemudian tim PKM memberikan solusi dengan mengusulkan kegiatan pengenalan keterampilan pembelajaran abad 21. Slide berikutnya tahap inti. Inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dilakukannya sosialisasi kepada para guru di MTS Masaratul Muta Alami Banten mengenai pengenalan keterampilan pembelajaran abad 21. Terkait materi keterampilan pembelajaran abad 21, para guru diberi pemahaman mengenai apa itu pembelajaran abad 21, bagaimana pelaksanaan di kelas, serta mengapa kita sebagai guru harus mampu menerapkan keterampilan pembelajaran abad 21 saat ini. Dalam pemaparannya, materi tidak hanya berceramah secara satu arah, akan tetapi lebih banyak memberikan ruang diskusi dengan memberikan kesempatan kepada para guru untuk menyampaikan pandangannya, pengalamannya selama mengajar di kelas. Tahap akhir. Di akhir kegiatan, tim dosen menyebarkan angket yang diisi oleh para guru peserta kegiatan untuk mengukur pemahaman peserta dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek penyampaian materi, aspek konten atau isi materi, aspek manfaat kegiatan, dan umpan balik, feedback. Angket berisi 10 butir pernyataan yang meliputi 2 butir pengukur pemahaman peserta pada aspek penyajian materi, 2 butir pengukur aspek konten isi materi, 3 butir mengukur aspek manfaat kegiatan, dan 3 butir untuk mengukur umpan balik, feedback, peserta terhadap kegiatan ini. Yang berikutnya kesimpulan. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, diperoleh data bahwa pemahaman guru mengenai keterampilan pembelajaran abad 21 menjadi lebih baik berdasarkan hasil evaluasi angket yang diberikan pada peserta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM dapat mengoptimalkan pengetahuan guru di MTS Masaratul Mutalimin Banten terhadap keterampilan pembelajaran abad 21. Sebaiknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berlanjut dan dilakukan secara berkesinambungan guna memberikan manfaat serta kontribusi yang lebih nyata kepada mitra. Yang berikutnya menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Pendahuluan. Di era abad 21 ini, seluruh lingkup profesi menuntut adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi, profesi, dan masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang menyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang penuntut pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tertentu. Slide berikutnya karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karenanya, PJOK memiliki kedudukan sangat penting, vital, dengan
pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya mata pembelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK dan sederajat. Slide berikutnya, karakteristik guru abad 21. Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemampuan para guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogi sumber era digital pada diri guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik aktif dan berpikir kritis. Slide berikutnya itu profesionalisme guru PJOK. Guru penjaskers sebagai profesi berarti guru PJOK sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi, keahlian, dan kewenangan dalam pembelajaran dan mendidik agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna bidang PJOK. Ya, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.